Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-temanku sekalian ya. Selamat datang kembali ya ke channel yang sangat sederhana ini ya. Jadi untuk video kali ini ya, mungkin saya akan buat sedikit beda ya dari sebelumnya. Jadi mungkin di sini saya akan coba merakit sebuah power bank yang ada arusnya ya, arus ampernya. Jadi ya contohnya itu seperti ini ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada di dalam ini ya, ada dua buah baterai lithium ya. Untuk kodenya itu 18650 ya teman-teman ya. Jadi contohnya itu seperti ini ya. Nah, jadi untuk fungsinya ini, nah ini kan ada sklar ya. Nah, di sini ada tegangan voltnya. Jadi voltasenya tuh ya biasa ya teman ya, 5 volt untuk handphone. Dan di sini ada ammeter ya. Nah, jadi contohnya gini ya teman-teman ya. Misalkan coba di sini saya akan coba sambungkan dulu ya. Nah, terus kita coba charger ya. Kita coba charger mungkin ini ya. Nah, nanti di sini ada keterangan ya, keterangan informasi dari arus ampernya itu berapa konsumsinya ya. Nah, ini kan untuk ampernya itu 0,7 ya. Dan di sini untuk infonya itu main charger ya, teman-teman ya. Nah, jadi fungsi ini itu sama halnya dengan ini ya, teman-teman ya. Nah, kalau ini kan ada beberapa inputan ya teman-teman ya, ada beberapa port. Nah, meskipun sebenarnya tidak sama ya teman ya, ya wajar lah teman ya, karena kan ini kan DIY ya, buatan rumahan lah gitu ya. Ya gak, istilahnya untuk ampernya itu pasti gak sama ya teman ya, istilahnya mendekati aja ya. Karena kalau ini kan ya dari segi kualitas kan beda ya teman ya. Kalau di sini kan biasanya pakai IC itu chip gitu ya teman ya, yang di dalamnya ya pasti akurat lah ya. Tapi ya lumayan ya teman-teman ya, buat power bank ataupun buat COD mungkin ya teman-teman ya, mungkin buat para pejuang COD ya teman-teman ya, yang istilahnya mau ngecek handphone tapi ingin tahu ya konsumsi arusnya itu berapa ya. Nah, mungkin di video kali ini saya akan coba bedah ya, bagaimana cara untuk ya buat power bank seperti ini ya. Di sini ada keterangan untuk ampernya itu berapa ya teman-teman ya. Oke, mungkin kita langsung saja ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Jadi untuk komponen-komponen yang harus disediakan itu, jadi yang pertama ya, itu ada voltmeter sama ammeter ya. Nah, teman-teman harus sedia ini. Dan kemudian ada komponen kapasitor ya, 2 buah. Untuk ukurannya itu 1000 UF ya. Ini ya. 1000 UF 16 volt sama ya, yang ini itu 1000 UF 16 volt ya, cuma ini beda di ukuran saja ya teman-teman ya, tapi ini sama ya. Dan di sini ada step up untuk tipenya yang ini ya, modulnya ya, XL609E1. Dan di sini ada modul fast charging ya, contohnya itu seperti ini ya. Untuk kodenya mungkin untuk part-partnya ya, lebih jelasnya mungkin saya akan taruh di deskripsi aja ya teman-teman ya, biar lebih jelas aja ya. Untuk ini saya lupa ya teman-teman ya, pokok ininya modul untuk charging baterai ya, yang tipe fast charging. Karena kan ada ya teman-teman ya, ada yang seperti ini ya. Nah, kalau yang ini itu lebih murah dari ini ya teman-teman ya. Kalau yang ini itu harganya 13.000, kalau yang ini itu harganya 4.000, 5.000 ya.
Jadi lebih baik yang ini ya teman-teman ya. Kalau yang ini itu bisa sampai 3 ampere ya untuk charger baterainya ya. Dan di sini ada indikator baterai ya. Indikator baterai itu yang 1S sampai 8S ya. Ini ya teman-teman ya. Ini ada tulisan ya. S1 sampai S8 ya. Nah, tapi yang kita butuhkan itu yang 1S ya teman-teman ya. Nah, ini ya. Makanya di sini ada solderan ya teman-teman ya. Ada sambungan solderan yang S1 ya. Karena di sini yang akan kita rakit itu yang tipe 1S. Dan berikutnya di sini ada BMS ya. BMS baterai untuk protection ya, untuk protection baterainya. Jadi untuk ini itu 1S ya, 1S 10 ampere. 1S 10 ampere. Dan di sini yang 2 MOSFET ya, teman-teman ya. 2 MOSFET. Dan di sini ada skring 5 sampai 8 ampere ya, teman-teman ya. Intinya yang seperti ini ya. Bebas mau pakai skring seperti apa, bebas ya teman-teman ya. Intinya pakai skring itu biar lebih aman saja ya. Oke, dan yang paling penting, jadi di sini ada 2 buah baterai lithium ya, 2 baterai lithium 18650 ya. Dan berikutnya itu ini ya teman-teman ya. Nah, kalau ini itu bebas, teman-teman mau yang ukuran seperti apa ya. Intinya ini itu Bosch X6 ya. Kalau punya saya itu ini nggak tahu ya ukurannya berapa ya. Pokoknya intinya itu segini lah ya. Intinya bebas ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman ya, yang untuk perakitannya itu kita mulai dari baterai dulu ya teman-teman ya. Kita mulai dari baterai dulu ya. Jadi yang pertama untuk baterainya itu teman-teman harus solder secara paralel ya teman-teman ya. Nah, karena kalau misalkan teman-teman itu disolder secara seri, misalkan gini ya. Nah, kalau di sini kan ini kan biasanya kan minus ya. Nah, kalau yang ini itu yang plus gitu ya. Yang min yang plus ya. Nah, kalau misalkan yang min itu teman-teman di seri, misalkan taruh di sini, ini kan baterai itu kan 3,7 volt ya. Nah, kalau misalkan teman-teman itu disambung secara seri, jadi voltasenya itu kalau misalkan 2 buah baterai itu akan double ya teman-teman ya. Jadi yang kita butuhkan itu sebenarnya kan 3,7 voltnya. Nah, maka dari itu kan harus ada ini gitu ya teman-teman ya, harus ada step up untuk disetting ke 5 volt ya, karena kan untuk handphone itu kan butuh harus 5 volt ya teman-teman ya. Nah, maka kita itu harus sedia ini juga gitu ya. Jika teman-teman itu disolder secara seri, jadi total volt dari baterainya itu ya sekitar 7,5 ya teman-teman ya. Nah, itu kan kebesaran ya teman-teman ya untuk handphone. Jadi ya teman-teman itu soldernya itu secara paralel ya seperti ini ya. Nah, ini kan yang plus itu disambungkan ya teman-teman ya, dan yang main itu disambungkan juga ya. Intinya ya teman-teman harus sambungkan secara paralel gitu aja ya. Oke, mungkin yang berikutnya kita akan sambung ini ya, 2 buah kapasitor ke bagian step up ya. Nah, kenapa diberi kapasitor? Nah, fungsi kapasitor itu kan menyimpan sebuah arus ya teman-teman. Maksudnya menyimpan sebuah tegangan ya, istilahnya seperti tandon ya. Nah, ini kan 1000 F 16 volt ya. Jadi untuk arus 5 volt sampai 10 volt itu kan masih bisa ya teman-teman ya, karena kan maksimalnya ini kan sampai 16 volt ya. Nah, jadi yang untuk kapasitor itu kan ada tanda ini ya teman-teman ya. Ini adalah untuk minusnya ya. Nah, jadi teman-teman untuk yang garis, yang ada garisnya ini ya, ya teman-teman itu harus sambungkan ke bagian minus ya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi di bagian ini kawatnya itu harus disambungkan dulu ya ke ini.
ke outnya ya, out, dan innya itu kita akan tambahkan juga kapasitor ya. Nah sekarang kita coba solder dulu ya, kita coba sambungkan dulu. Nah jadi untuk hasilnya itu seperti ini ya teman-teman ya. Nah jadi untuk hasilnya itu seperti ini ya, yang sudah saya rapikan. Dan berikutnya di sini untuk bagian baterai ya teman-teman, itu harus solder dulu ya, yang di bagian BMS ya, yang bagian ini. Nah jadi di sini itu ada keterangan ya, ada tulisan ya, di sini ada B min, P min, P plus, dan B plus ya. Nah sekarang kita coba sambungkan dulu ya. Nah jadi berikutnya ya teman-teman, di bagian baterai yang bagian minus, teman-teman itu harus sambungkan ke BMS yang B minus ya teman-teman ya. Dan untuk yang positif baterai yang sudah di paralel, teman-teman itu harus sambungkan ke B plus ya, yang ini ya. Dan berikutnya kita sambungkan satu buah skring ya. Nah kemudian kita sambungkan skring ini ya teman-teman ya, ke kabel ya. Nah jadi ya perlu diingat juga ya teman-teman ya, jadi teman-teman itu harus sedia juga kabel ya. Intinya kabelnya itu harus yang serabut ya teman-teman, yang agak sedikit tebal ya, dengan yang lembek itu ya teman-teman ya. Nah jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah pokok intinya harusnya ya teman-teman ya, jika teman-teman itu mau menyambungkan kabel ke komponen, harus di bagian timahnya itu harus ya, harus melekat sempurna ya teman-teman ya, jadi harus nempel sempurna gitu ya. Nah contohnya seperti ini ya. Nah kalau misalkan ya timahnya itu tidak rata ya, itu biasanya ngaruh ya teman-teman ya, ngaruh ke ya entah itu ada komponen yang panas gitu ya teman-teman ya. Pokoknya intinya teman-teman untuk bagian solderannya itu harus rata ya teman-teman ya, harus bersih lah ya, jangan berceceran ya. Oke yang berikutnya untuk yang skring ya, yang ini ya, ini kan ada sudah disambung kabel ya teman-teman ya. Nah kabel ini itu disambungkan ke P plus bagian BMS ya teman-teman ya. Nah disambungkan di sini ya. Nah kita coba sambungkan dulu ya. Atau enggak gini aja teman-teman ya, kita coba perpendek untuk kabelnya ya. Nah karena kalau misalkan kabelnya tuh kepanjangan, itu juga ngaruh ya teman-teman ya, ngaruh ke pengisian ya teman-teman ya, entah itu bagian step up-nya itu panas gitu ya teman-teman ya. Pokoknya intinya kalau bisa seminimalisir mungkin untuk kabelnya itu pendek ya teman-teman ya, jangan terlalu panjang istilahnya gitu ya, biar ya pengisiannya tuh dan bagian ampernya itu lebih mendekati akurat ya teman-teman ya. Kalau misalkan kawatnya itu kabelnya itu kepanjangan, itu biasanya untuk ampernya itu agak sulit ya untuk mendekati ya akurat ya teman-teman ya. Nah seperti ini ya. Oke jadi untuk yang skring, jadi yang baterai itu ke baterai min ke B plus, dan yang baterai min ke B min, dan yang P plus itu nyambung ke skring, dan yang skring kita sambung lagi untuk ini ya, saklar ya teman-teman ya. Nah sekarang kita coba sambung dulu ya teman-teman ya, mungkin saya akan skip dulu aja ya biar lebih singkat aja ya.
Nah, oke, jadi untuk penyambungan saklarnya itu seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi yang dari BMS itu, yang dari P plus ya, itu nyambung ke sekring, dan dari sekring itu diteruskan ke saklar ya. Nah, di sini kan saklarnya kan ada 3 kaki ya teman-teman ya. Dan untuk yang warna kuning itu biasanya ground ya, grounding ya teman-teman ya. Dan untuk yang tengah itu biasanya nanti akan kita sambungkan ke sini ya, ke bagian step up ya. Nah, dan untuk yang paling kanan itu yang ini ya, yang kaki satu itu harus disambung ke bagian sekring ya teman-teman ya. Jadi harus sumbernya ya, sumber sumber voltasenya ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi dari P plus BMS ke sekring, melewati sekring dulu. Nah, setelah sekring dilanjutkan ke saklar. Nah, di saklar itu di bagian pin nomor 2 itu kita sambungkan ke in plus yang bagian step up ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Saya ulangi lagi ya. Jadi dari P plus yang di bagian BMS, P plus dari BMS ke sekring, kemudian ke saklar yang pin 1 ya, yang pin 2 itu langsung ke in bagian step up, in plus ya maksudnya. Nah, in plus. Oke, kita lanjut ya. Nah, oke, yang berikutnya yang paling penting juga ya teman-teman ya, untuk yang bagian voltmeter sama ammeter. Nah, di sini kan ada 2 buah soket ya teman-teman ya, soket JST. Nah, mungkin saya akan jelaskan yang bagian perkabelannya ya. Nah, jadi yang kabel 3 warna, jadi di sini ada warna merah ya, ada warna merah, ada warna hitam, dan ada warna yang kuning ya. Nah, jadi yang hitam ini teman-teman harus simpan dulu ya gini ya. Dan yang bagian kuning sama merah, nah teman-teman itu sambungkan ya teman-teman ya, biar lebih enak kita potong dulu ya, biar lebih akurat untuk pembacaan voltase. Sama kalau voltase itu pasti akurat ya teman-teman ya. Yang biasanya yang sering tidak akurat itu biasanya yang untuk yang ampere biasanya teman-teman ya. Nah, jadi untuk yang kabel warna merah yang kecil ya, sama yang warna kuning yang kecil itu harus disambung ya, harus disatukan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Dan untuk yang kabel hitam itu ya biarkan dulu ya. Sekarang kita fokus ke ini ya. Nah, jadi yang ini yang warna hitam ya, itu kita sambungin ke USB female ya teman-teman ya. Saya lupa ya tadi itu nyebutinnya untuk komponennya ya. Jadi kita itu butuh ini juga ya teman-teman ya, USB female, untuk kita sambungin kabelnya ke handphone ya teman-teman ya, seperti ini ya. Nah, jadi yang di bagian sini itu kan ada min sama plus ya teman-teman ya. Dan untuk yang 2 biji yang tengah itu biasanya data min dan data plus ya. Nah, untuk data min data plus teman-teman bisa satukan ya, bisa satukan aja. Nah, disambung gini ya. Nah, disambung gini, kemudian disolder ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya, disambungkan seperti ini. Dan untuk yang min plusnya yang kanan kiri ya, nah akan kita sambungkan ke yang kabel besar ya, yang bagian ammeter sama voltmeternya ya. Nah, sekarang kita sambungkan ya. Nah, oke teman-teman ya, yang untuk bagian USB female saya akan jelaskan ya.
Nah, jadi untuk yang stripnya itu ada di bawah, itu yang bagian kanan, yang ini ya, yang ini. Nah, itu plus ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan yang bagian kiri, yang ini ya, yang stripnya, pokoknya intinya yang dari depan itu stripnya itu ada di bawah ya. Yang bagian kiri itu ground ya, atau minus, dan yang bagian kanan itu adalah plus ya. Jadi yang bagian ini, yang bagian ground ya, yang bagian ground itu kita sambungkan ke bagian kabel merah besar yang di voltmeter ya. Kita sambungkan ke ground ya. Nah, ini kita sambungkan dulu ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Untuk yang strip yang dari depan, yang ada stripnya itu di bagian bawah ya, itu untuk yang kanan. Untuk yang kiri maksudnya ya, saya akan gini aja ya. Jadi untuk yang kiri itu minus, untuk yang kanan itu plus ya. Dan untuk yang warna hitam besar ya, kabel besar itu disambungkan ke out min ya teman-teman ya, out min ya, atau yang out ground ya, yang ini ya. Kita sambungkan dulu ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi yang kabel JST dari voltmeter itu yang warna hitam besar itu disambungkan ke out min ya, out min yang di step up. Dan untuk yang kabel merah besar itu disambungkan ke min yang di female USB ya, USB female ya. Jadi untuk yang stripnya itu yang bagian bawah ya, yang di bawah. Jadi yang bagian kiri ya, yang ini ya. Nah, jadi untuk yang berikutnya, teman-teman itu harus sediakan juga kawat ya, kawat ya maksudnya, kabel ya teman-teman ya, kabel. Nah, terus di bagian mana itu? Nah, di bagian ini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman itu tambahkan lagi ya. Nah, jadi akan kita sambung ya, kabel tambahan dari kita disambungkan ke kabel 3 warna ya, yang warna merah dan warna kuning ya, yang di voltmeter atau ammeter. Kita sambungkan dulu. Nah, sekarang kita sambungkan yang di ini ya, yang di kabel JST yang 3 warna. Jadi yang warna merah ya, merah sama kuning itu ditambah lagi kabel ya. Bebas untuk kabelnya ya, yang penting teman-teman itu harus paham ya teman-teman ya, harus hafal ya untuk perkabelannya ya. Kalau misalkan teman-teman itu bebas mau pakai warna kabelnya itu warna apa ya, intinya teman-teman harus paham ya. Nah, sekarang kita sambungkan ke out plus ya, yang di step up ya. Jadi yang dari kabel JST yang dari voltmeter yang warna merah sama kuning yang kabel kecil ya, kita sambungkan ke out plus ya, out plus yang di step up, dan kita tambahkan kabel juga ya. Nah, jadi kabel ini itu akan disambungkan ke plus yang di bagian USB female ya teman-teman ya. Jadi fungsi ini itu agar bisa membaca ampernya ya, ampernya itu berapa gitu ya, kalau misalkan di charger ya, untuk mencharger handphone ya maksudnya ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ya, intinya saya ingatkan lagi ya teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman itu mau mensolder kabel ya, mensolder kabel ya teman-teman ya, usahakan untuk timahnya itu nempelnya itu merata ya teman-teman ya, yang mengkilap gitu ya kelihatannya. Karena ini ya yang sudah saya bilang tadi ya teman-teman ya, ini ngaruh ya teman-teman ya, ngaruh ke performa ya teman-teman ya. Entah itu bagian IC ini panas gitu ya teman-teman ya. Pokoknya intinya akan kita coba cek aja ya nanti ya.
Kita coba cek aja nanti apakah setelah kita rakit semua ini apakah ada kendala. Ya mungkin pasti ada kendala ya teman-teman ya. Ya semoga aja tidak ada kendala ya teman-teman ya. Nah oke, kita lanjut ya. Jadi yang dari outplus ya, yang di step up itu kan sudah kita tambahkan kabel ya. Yang dari voltmeter itu kan ada dua kabel juga ya, kabel merah sama kuning yang kecil ya. Nah sudah kita paralel lagi ya, tambah satu kabel. Nah untuk yang satu kabel ini kita itu bisa sambungkan ke USB female yang bagian plus ya teman-teman ya, yang bagian VCC. Untuk yang ground sudah kita sambungkan ya teman-teman ya, kita sambungkan ke ini ya, ke ampernya ya. Nah jadi untuk kurang lebihnya itu seperti ini ya teman-teman ya. Nah sekarang kita akan sambung juga yang bagian plus yang di BMS ya teman-teman ya, karena kan untuk sambungan ini kan masih di bagian plus ya teman-teman ya. Sebenarnya gampang ini teman-teman ya, ya tinggal kita sambungkan ya, yang P min itu sambungkan langsung ke in min ya teman-teman ya. Seperti itu ya, simple ya teman-teman ya. Oke, kita langsung sambungkan aja ya. Nah oke, untuk penyambungan yang di bagian BP plus ya, P min maksudnya, P min di bagian BMS, jadi langsung disambungkan ke out min, maksudnya yang in min ya, yang in min step up ya. Nah jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi yang saklarnya itu dari P min ya, P plus maksudnya ke saklar, ke sekring, ke saklar, pin nomor 1, pin nomor 2 ke in plus, dan yang pin nomor 3 yang kuning ya, itu langsung ke ground ya, ground P plus, P min dari BMS gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang kita coba testing ya teman-teman ya. Kita coba testing, kita ambil dulu ya untuk digital voltmeternya, kita sambungkan ya. Kita cek ya, ini kan masih belum hidup ya teman-teman ya. Sekarang kita coba hidupkan. Nah ini masih belum hidup ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, kita pakai saklar yang baru ya teman-teman ya. Nah ini ya. Nah ini teman-teman ya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Kita coba ya, kita coba testing dulu ya. Nah ini saklar yang baru ya teman-teman ya. Dan kita coba. Nah ini kan voltasenya kan masih 5.4 ya teman-teman ya. Nah jadi yang ini yang di bagian step up. Nah ini kan ada potensio ya teman-teman ya, potensio yang ini ya, yang warna biru. Nah ini kita atur dulu ya, kita atur dulu ke, kita turunin dulu ya untuk voltasenya. Nah sampai kita cek ya. Nah sampai ke 5 volt ya, pas ya teman-teman ya, yang ini ya. Nah sekarang kita coba testing ya, kita testing charging ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boom. Nyambung ya teman-teman ya. Dan di sini sudah mengisi ya. Nah kenapa ini untuk
ampernya ini kenapa kok 2 ya teman-teman ya, 0,2 ya. Biasanya kan kalau misalkan handphone normal itu biasanya kan 0,6 ya teman-teman ya, 0,6 biasanya sampai 1 ampere gitu ya. Biasanya kalau misalkan baterai di handphone itu biasanya kalau misalkan 90%, biasanya ampernya itu biasanya memang kecil ya teman-teman ya. Nah, sebagai contoh misalkan biar lebih jelas ya, ini saya ada handphone lagi ya, Asus Max, bukan Max Pro ya, Asus Zenfone 4 ya, kayak ini ya. Kita coba ya, kita coba charger, kita cek on charger ya. Nah, ampernya nyentuh sampai 8 ya teman-teman ya, 0,8 ya. Nah, 0,7 itu ya teman-teman ya. Mungkin saya akan coba jelaskan dulu ya teman-teman ya. Nah, kita coba matikan dulu ya. Nah, mati ya teman-teman ya. Mungkin kita tambahkan lagi untuk chargingnya teman-teman ya. Jadi kita akan tambahkan lagi ini ya, baterai indikator sama ini ya, modul charger baterai ya. Nah, karena di sini sudah saya tambahkan ya, tambahkan kabel JST. Jadi tinggal kita cari ya sambungannya ya. Lalu kita coba sambungkan ke ini ya, ke bagian BMS ya, BMS P min sama P plusnya. Nah, ini teman-teman ya, untuk sambungannya sudah saya sediakan ya. Jadi untuk yang pertama ya, untuk yang charger itu harus, yang charger itu harus sambungin ke P plus sama P minnya ya. Jadi yang warna merah itu yang P plus ya. Nah, ini teman-teman ya, jadi untuk yang baterai, indikator baterai sudah saya sambungkan ya. Jadi untuk yang indikator baterai yang plus sama min ya, untuk yang plus itu disambungkan ke in plus ya, in plus yang di step up ya, yang ini ya. Nah, dan untuk yang minus ya, yang minus yang di indikator baterai itu disambungkan ke in ya, in min ya, yang in min di step up ya. Nah, dan untuk yang charger, untuk yang modul charger itu untuk min plusnya ya, untuk min plusnya itu disambungkan ke P plus sama P min ya, yang di BMS ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba hidupkan lagi ya teman-teman ya. Ini agak sedikit semrawut ya teman-teman ya. Karena ini hanya cuma testing aja ya teman-teman ya. Mungkin ini ya lebih, biar lebih jelas ya teman-teman ya. Sekarang kita coba nyalakan ya. Nah, ini untuk voltasenya nyala ya. Untuk voltase sama ampernya itu nyala, dan untuk yang indikator juga nyala ya teman-teman ya. Dan untuk yang charger, kita coba charger aja ya teman-teman ya. Kita coba charger ya. Nah, sekarang kita coba tes ya, tes charger untuk baterainya ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk yang terakhir mungkin saya akan coba jelaskan untuk skemanya ya teman-teman ya. Nah, jadi yang pertama ini 2 buah baterai ya di paralel. Untuk yang min ya, yang plus itu di paralel masuk, yang plus masuk ke B plus ya, yang di BMS. Dan kemudian yang min itu masuk ke B min ya, yang di BMS. Terus yang di P plus masuk ke sekring, terus ke sekring dan ke saklar. Setelah saklar ke in ya, in plus ya, yang di modul step up. Dan outnya ya, outnya itu ke kabel yang di voltmeter sama ammeter ya. Yang kabel kuning sama merah itu disambungkan, yang hitam itu bebas ya, mau disambungkan ke out min itu terserah ya. Kalau misalkan nggak disambungkan itu tidak masalah ya teman-teman ya. Nah, terus yang di
P plus ya, maksudnya P min ya, yang P min itu nyambung ke in min ya, yang modul step up ya, yang di BMS P min BMS ya nyambung ke in min ya, yang modul step up, dan yang out minnya itu nyambung ke ammeter ya, yang kabel hitam ya, kabel hitam besar. Nah terus yang kabel warna merah besar ya, yang di voltmeter sama ammeter itu nyambung ke sini ya teman-teman ya, nyambung ke female USB ya, yang bagian kanan ya teman-teman ya, dan yang bagian kirinya ya, maksudnya ini ya. Nah ya, itu langsung ke disambungkan ke out plus ya, step up ya teman-teman ya. Dan untuk yang tambahan modul charger baterai itu disambungkan untuk min plusnya ke P plus sama P min di BMS ya. Nah ini teman-teman ya, jadi kurang lebihnya itu seperti ini ya, kalau misalkan di custom ke box X6 ya teman-teman ya. Jadi di sini ada ammeter sama voltmeternya, terus di sini ada indikator baterai ya, dan di sini ada modul charger ya, modul charger untuk baterainya, dan untuk yang di sini saklar ya, yang ini ya saklar, dan untuk yang ini female USB female ya. Nah jadi untuk di dalamnya itu seperti ini ya teman-teman ya, kurang lebihnya ya. Tinggal kita tutup aja ya. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Nah oke, mungkin cukup sampai di sini aja ya teman-teman ya. Saya rasa teman-teman sudah paham ya teman-teman ya. Mungkin jika teman-teman belum paham cara penyambungannya ataupun gimana letak bingungnya ya teman-teman ya, jadi teman-teman bisa langsung saja ya komen ya, pasti saya akan balas ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf jika ada persalah kata ya teman-teman ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.